Jadi di dalam fikih harta ya itu dibagi dua. Pertama malun misliun, yang kedua malun qiyam. Malun misliun itu apa? Harta atau harta benda yang ada sepadannya. Biasanya pertama bisa ditimbang, bisa ditakar, kan? Kemudian bisa dihitung atau bisa diukur. Contoh sama beras, bisa ditimbang, bisa juga ditakar. Jadi salah satu saja. Kemudian emas bisa ditimbang. Kemudian keramik ya, bisa diukur berapa meter. Itu namanya masmunisir. Artinya harta yang ada sepadannya, gampang nyari sepadannya. Kemudian harta yang kedua yaitu malun kiamun. Harta yang hanya nilainya tidak ada sepadannya persis. Contoh hewan, sapi. Sapi kan susah juga, sama kita pinjam sapi dari seseorang, ya kan? Nah, nanti mengembalikannya sapi itu kan tidak mungkin juga, tidak ada sepadannya. Makanya yang ada hanya bisa nilainya saja. Nah, menurut mazhab Hanafi, yang boleh dipinjamkan itu hanya berdasarkan pengertian tadi, yang boleh dipinjamkan itu hanya malun misliun saja. Jadi seperti hewan, seperti batu-batu yang mahal itu ya, permata, seperti juga yang lain yang tidak ada sepadannya, tidak bisa ditimbang, tidak bisa ini, itu maka tidak boleh dipinjamkan. Apapun muamalah itu tergantung pada. Misalnya saya memberikan uang 1 juta, dari Ustaz Abu Bakar, itu harus jelas akadnya apa. Memberi, meminjamkan, atau sekedar menitipkan, ya, kalau barang atau hibah, atau sedekah, ya kan? Atau yang lain harus jelas. Intinya muamalah apapun itu tergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu adzim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bersama-sama ta'lim. Semoga diberi keberkahan, diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebelumnya mohon maaf Ustaz, karena saya kalau ngaji itu mesti kemana-mana bawa kitab itu. Saya nggak bisa kalau ngaji nggak bawa kitab itu. Jadi mohon maaf kalau memang ya bawa kitab ya saya. Jadi itu mungkin tidak tahu, mungkin ciri khas atau apa bawa kitab. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji materinya tentang al-qard ya, tentang pinjam meminjam. Ya, insya Allah nggak banyak katakanlah disentuh oleh penceramah atau ustadz-ustadz yang lain. Nah, muamalah karena ini penting karena setiap kita insya Allah terkait dengan hal ini. Nah, ini kitab yang kita gunakan masih sama, yaitu Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahab Az-Zuhaili. Kenapa kitab ini yang terus kita pakai? Karena kitab ini perbandingan madhab. Artinya biar wawasan kita lebih luas, tidak hanya satu sisi saja. Jadi kehidupan kita tentu tidak lepas yang namanya dengan pinjam meminjam.
Tetapi secara hukum, secara fikih, secara syariatnya bagaimana itu tentu kita harus tahu karena hal ini kita alami ya sepanjang hidup kita. Ya syukur karena kalau enggak meminjam ya dipinjami. Nah, jadi tetap dua-duanya. Ya. Kalau enggak meminjam ya dipinjami. Nah, di dalam bahasa Arab ya kan mungkin secara umum kita sering mengistilahkannya dengan utang piutang. Tapi sebenarnya sama tetapi ada bedanya. Jadi kalau pinjam meminjam itu meminjam barang ya kan. Kalau utang piutang itu belum tentu dari akad pinjam meminjam. Contoh ya. Ketika kita akad jual beli, nah, kemudian tidak cash akan menjadi utang. Ketika kita akad sewa menyewa ya kan tidak cash akan menjadi utang. Nah, oleh karena itu di dalam bahasa Arab itu dibedakan dalam fikih itu. Ya, dibedakan. Kalau ad-dain ya, bukan ad-din ya. Kalau ad-din kan agama. Ad-dain ya utang itu dia lebih umum. Jadi segala sesuatu yang masih dalam tanggungan baik dari akad apapun itu namanya utang. Tetapi yang kita bahas ini lebih spesifik yaitu al-qard, yaitu pinjam meminjam. Nah, jadi al-qard pinjam meminjam. Nah, ini juga bagian dari utang secara umum ya kan. Tetapi ini lebih khusus utang yang akadnya berasal dari pinjam meminjam atau al-qard. Nah, al-qard sendiri di dalam bahasa Arab terutama di dalam hadis juga sering dengan menggunakan istilah salaf. Ya, dari kata salaf. Nah, itu banyak sekali. Nah, pengertian dari al-qard ya, al-qardu lugatan al-qit'u wa sumiya al-mal al-madfu' lil muqtarid qardan li'annahu qit'atun minal malil muqrid tasmiyah lil maf'ul bi ismil masdar wa yusamma aidan as-salaf. Jadi secara bahasa ya, al-qard atau pinjam itu artinya al-qit'u, bagian, potongan. Nah, kenapa dinamakan seperti itu? Karena pada dasarnya harta yang diserahkan ya oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman itu pada dasarnya masih potongan harta atau bagian harta dari pemberi pinjaman. Nah, diistilahkan al-qard. Nah, ini adik-adik, al-qard itu isim masdar. Ya, al-qard itu isim masdar. Padahal yang dimaksud di sini al-qard ini adalah harta yang diberikan atau yang dipinjamkan kepada orang lain. Berarti isim maf'ul. Jadi istilahnya masdar tapi yang dimaksud adalah isim maf'ul. Jadi al-qard itu artinya adalah pinjaman ya. Wastilahan indal Hanafiyah ma tu'tihi mimmalin misliyin litataqadahu au bi ibaratin ukhra aqdun maksusun yaridu ala daf'i malin misliyin li akhar li yarudda mithlahu. Nah, jadi kalau di dalam menurut Hanafi ya, Hanafiyah, madhab Hanafi, al-qard itu ya sesuatu yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk mal misli yang tujuannya nanti saling menyerahkan, atau dalam istilah lain akad khusus ya yang terjadi pada penyerahan harta yang misli kepada orang lain supaya dikembalikan yang sepadannya. Nah, jadi yang membedakan nantinya dengan madhab yang lain ya, pengertian qard atau pinjaman ini adalah yaitu harta misli, malun misliyun. Jadi di dalam fikih harta ya itu dibagi dua. Pertama malun misliyun, yang kedua malun qiyamun. Malun misliyun itu apa? Harta atau harta benda yang ada sepadannya. Biasanya pertama bisa ditimbang, bisa ditakar, ya kan? Kemudian bisa dihitung atau bisa diukur. Contoh sama beras bisa ditimbang, ya. Bisa juga ditakar. Jadi salah satu saja. Kemudian emas bisa ditimbang. Nah, kemudian sama keramik, ya, bisa diukur, ya berapa meter.
Nah, itu namanya mas misliun, artinya harta yang ada sepadannya, gampang nyari sepadannya. Kemudian harta yang kedua yaitu malun kiamun, harta yang hanya nilainya tidak ada sepadannya persis. Contoh, hewan, seumpama sapi. Nah, sapi kan susah juga, sama kita pinjam, ya kan, sapi dari seseorang, ya kan. Nah, nanti mengembalikannya sapi itu kan tidak mungkin juga. Jadi nggak ada sepadannya. Makanya yang ada hanya bisa nilainya saja. Qiyam itu jamak dari qimah, nilai. Ya, jadi nilainya saja. Nah, menurut Hanafi, menurut madhab Hanafi, yang boleh dipinjamkan itu hanya berdasarkan pengertian tadi, yang boleh dipinjamkan itu hanya malun misliun saja. Jadi seperti hewan, seperti seumpama batu-batu yang mahal itu ya, permata, ya kan, seperti juga yang lain yang tidak ada sepadannya, tidak bisa ditimbang, tidak bisa ini, itu maka tidak boleh dipinjamkan. Nah, jadi tidak boleh dipinjamkan. Nah, akan tetapi ya, menurut madhab yang lain yaitu iqta'u saksin malan li akhar fi nadhiri iwatin yasbutu lahu fi dhimmatihi mumathilun lil mali al ma'khud bi qasdi naf'il mu'ta'ali faqat. Nah, jadi wal malu yastamilu yasmulu al mithli wal hayawan wal ard at tijari. Jadi kalau menurut madhab yang lain, selain Hanafi ya, selain madhab Hanafi, madhab yang lain, pinjam meminjam itu boleh mal misli, juga boleh mal qiyami. Selama dia punya nilai ya, bermanfaat, maka dia bisa dipinjamkan. Itu menurut madhab yang lain. Nah, dari sini kita tahu ya, dari sisi pengertian saja, nanti lebih pendalamannya harta-harta apa aja yang bisa dipinjamkan sama tidak akan kita tahu. Kemudian disyariatkannya al-qard ini ya. Jadi disyariatkannya al-qard. Nah, al-qard ini disyariatkan pertama berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Jadi baginda Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yukridu musliman qardon marrataini illa kana qasadaqati marratain. Jadi tiada seorang muslim ya yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali, ya kan, kecuali itu seperti sedekah 1 kali. Wa Anas qala Rasulullah ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban. Jadi pada suatu Isra Mi'raj ya, Rasulullah ketika melewati pintu surga, di dalam pintu surga tertulisnya apa? As-shadaqatu bi asri amsalihha wal qardu bi thamaniyata asyara. Faqultu ya Jibrilu ma balul qardi afdalu minas shadaqah. Qala li anna sa'ila yas'alu wa indahu wal mustarik la yastaqridu illa min hajatin. Nah, jadi ketika tertulis di dalam pintu itu as-shadaqah ya, bi asri amsalia. Shadaqah itu pahalanya 10 kali lipat. Tetapi wal qardu bi thamaniyata asyara. Nah, qard itu pahalanya 18 lipatan. Kenapa? Kemudian Rasulullah bertanya, faqultu ya Jibrilu, hai Jibril, kata Rasulullah, ma balul qardu afdalu minas shadaqah. Kenapa al-qard itu lebih afdal ya kan daripada sedekah? Jadi kata Jibril, li annas sa'ila yas'alu wa indahu. Karena orang yang sedekah atau yang menerima sedekah bisa saja ya kan, dia meminta sebenarnya dia punya, atau dia menerima sebenarnya dia tidak membutuhkan. Dia sebenarnya punya, tidak membutuhkan. Wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Akan tetapi ya kan, orang yang meminjam tidak mungkin meminjam kecuali karena ada hajat, karena ada kebutuhan yang mendesak. Nah, oleh karena itu dalam hadis ini pahalanya lebih besar daripada sedekah. Wa ajma'al muslimuna ala jawazil qard, juga ijma ya, ijma para ulama ya bahwa al-qard adalah hukumnya boleh.
Wa huwa mangdubun ilaihi fi haqqil muqtarid wa mubahun lil muqtarid lil ahadits as-sabiqah. Lima ruya Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya qala man nafasa min muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi ini yang penting, hukum orang yang memberi pinjaman itu sunnah. Tetapi hukum orang yang meminjam hukumnya mubah. Nah, jadi meminjam itu enggak wajib tapi mubah. Nah, memberi pinjaman ya itu memenuhi pinjaman, memberi pinjaman hukumnya mandub sunnah, tidak wajib. Nah, yang namanya sunnah kalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan ditinggalkan tidak dosa. Karena hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, Rasulullah bersabda, man nafasa'an muslimin, barang siapa yang melepaskan ya dari seorang muslim kurbatan min kurabid dunya, kesulitan ya, salah satu kesulitan di dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi nanti Allah akan melepaskan kesulitan ya orang itu kelak di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan, memudahkan orang lain, kesulitan orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Nah, ini bukan lagi di akhirat saja tapi juga di dunia ya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah ya senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut selalu senantiasa menolong saudaranya. Diriwayatkan dari Abi Darda juga, li'an aqradu dinaraini tsumma yarudda tsumma aqraduhuma ahabbu ilayya min an tasaddaqa bihima. Jadi diriwayatkan dari Abi Darda, Rasulullah bersabda, jadi meminjami 2 dinar kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipinjamkan lagi, ya kan? Itu lebih saya senangi Rasulullah daripada bersedekah dengan 2 dinar tersebut. Jadi bersedekah langsung dengan 2 dinar tersebut lebih disenangi meminjami orang, kembalikan, kemudian meminjami lagi. Karena itu orang meminjam itu pasti sangat membutuhkan. Tetapi kalau orang diberi ya sedekah belum tentu membutuhkan. Aqiduhu wa sighatuhu wa la yasihu al-qardu illa min jaizit tasarruf li'annahu aqdun 'alal mali falam yasihu illa min jaizit tasarrufi kal bai'. Jadi al-qard sah ya jika dilakukan oleh orang yang jaizut tasarruf. Jadi dia ahliyatut tasarruf. Orang yang dibolehkan untuk membelanjakan harta. Orang yang dibolehkan secara hukum melakukan perbuatan hukum. Nah, seperti dengan akad-akad yang lain, karena ini akad terhadap harta benda. Seperti akad dalam B. Sehingga ya, walayan akidu illa bil ijabi wal qabul li'annahu tamlikun adamiyun falam yasihu min ghairi ijab wa qabul kalbe. Begitu juga dia juga harus ada ijab qabul. Ya, harus ada ijab qabul. Nah, ijab qabulnya cukup, yang penting dimaknai atau dipahami bahwa itu sebuah pinjam meminjam. Jadi apapun muamalah ya, apapun muamalah itu pada dasarnya tergantung kepada akad. Jadi ini penting sekali ya Bapak Ibu semua, adik-adik, bahwa apapun muamalah itu tergantung pada akad. Misalnya saya memberikan uang 1 juta ya kan, pada Ustadz Abu Bakar sama, itu harus jelas akadnya apa. Memberi, meminjamkan, atau sekedar menitipkan ya kalau barang sama, atau hibah, atau sedekah ya kan, atau yang lain harus jelas. Nah, intinya muamalah apapun itu tergantung kepada akad. Contoh menikah, ya, ini adik-adik nih. Menikah itu yang membedakan apa? Cuma antara orang yang kumpul kebo dengan yang menikah.
Kalau terlihat maksudnya secara dari luar bisa saja orang punya anak, punya istri yang gak nikah juga ada. Ya. Yang membedakan apa? Akad aja cuman. Nah, begitu juga kita meminjam uang apa itu tergantung akad. Jadi sah tidaknya suatu muamalah itu tergantung pada akad. Oleh karena itu kita harus tahu ya, harus tahu akad-akad itu. Ya, salah satunya akad al-qard ini. Nah, ini yang lebih penting. Wala yazuzu indal jumhuril fuqaha istiratul ajali fil qard. Fa in ujila al-qardu ila ajali musamma ma'lum yata'ajjal wa kana halan. Jadi menurut jumhurul ulama, nah ini tidak boleh ada jangka waktu dalam pinjam meminjam. Seandainya kita menetapkan jangka waktu, maka itu dianggap halan, dianggap tetap langsung bisa seketika. Sehingga kalau suatu saat pemberi pinjaman itu meminta segera dibayar, maka yang menerima pinjaman itu, yang meminjam itu harus membayar. Ini menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama. Nah, ini yang mungkin kita juga kaget loh, ternyata seperti itu gitu ya. Ini menurut jumhurul ulama. Nah, selama ini kita kok ada jangka waktu tuh pakai madhab apa? Nah, itu ternyata pakai madhab Maliki. Nah, jadi dalam madhab Maliki dibolehkan dengan menggunakan jangka waktu. Kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama itu tidak boleh. Jadi seandainya saya meminjamkan seseorang ke B, kemudian sepakat jangka waktu 1 bulan, kemudian saya karena butuh ya langsung minta untuk dibayar, itu kalau menurut jumhurul ulama boleh. Ya, boleh. Dan orang yang diberi pinjaman harus mengembalikan ketika dia punya. Tidak boleh nunggu, kesepakatannya kan 1 bulan, tidak harus. Karena meskipun disepakati seperti itu, kesepakatan itu karena bertentangan, maka dianggap tidak sah kesepakatan syaratnya tadi itu. Itu menurut jumhurul ulama. Nah, tapi kalau menurut Maliki, ya, menurut Maliki, waqala al-Imam Malik yata'ajjalu al-qardu bitajil. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna inda surutihim. Jadi boleh jangka waktu itu boleh menurut Imam Malik, karena menurut hadis Rasulullah al-muslimuna inda surutihim, bahwa orang muslim itu tergantung pada masalah kesepakatan, masalah syaratnya. Jadi selama ini berarti kalau kita ya kan ada jangka waktu yang kita sepakati untuk bayar, maka itu mengikuti Imam Malik. Jadi mengikuti Imam Malik selama ini. Karena menurut jumhurul ulama tidak boleh itu. Ya kalau minjami aja, suatu saat ditagih harus dikembalikan. Seandainya disepakati, kalau menurut jumhurul ulama kesepakatan itu dianggap syarat yang tidak sah, karena syarat yang bertentangan yang tidak boleh. Tetapi alhamdulillah ya Imam Malik, dan inilah yang banyak kita terapkan. Nah, yang banyak kita terapkan. Mayasihu fihi al-qard. Nah, ini harta-harta apa yang boleh dipinjamkan. Nah, ini penting. Harta apa aja yang boleh dipinjamkan. Menurut Hanafiyah, seperti yang kami sampaikan, harta yang dipinjamkan itu hanya harta-harta yang misli. Jadi harta-harta yang misli saja. Nah, tapi harta yang tidak misli, ya kan, maka dia tidak sah untuk dipinjamkan. Tetapi menurut jumhurul ulama, nah, selain Hanafiyah, mau harta misli, mau harta qiyami, ya itu sama-sama boleh dipinjamkan. Jadi mau misli, mau qiyami, jadi mau yang bisa ditimbang, ditakar, dihitung, diukur, ya kan, itu misli, maupun dana yang hanya punya nilai saja, ya kan, tidak bisa diukur dengan itu boleh dipinjamkan. Nah, ini didasarkan kepada hadis Rasulullah ya, di mana Rasulullah SAW istaslafa bakron ya, kemudian wadzalika laisa bimakilin wala mawzunin. Nah,
Jadi pada hadis yang lain Nabi itu pernah minjam onta. Jadi minjam onta. Nah, minjam ontanya dalam bentuk bakron. Bakron itu onta ya umur 5 tahun. Nah, jadi onta itu ada tingkat-tingkatan, Pak. Memang kalau dalam bahasa Arab itu beda-beda. Kalau onta yang baru lahir sampai 6 bulan namanya biwar. Kalau yang sudah 6 bulan ke atas ya itu namanya mafrud. Kemudian yang sudah 2 tahun namanya lugi. Kemudian yang sudah 3 tahun itu namanya al-hik, ya, hikoh, kita sering dengar di hadis ya, al-hikoh. Kemudian yang 4 tahun jada atau jadaah. Kemudian yang 5 tahun as-suni tadi ya ke atas. Kemudian ar-roba itu 6 tahun. Kemudian as-sadis 7 tahun ke atas. Jadi nama unta itu dari sisi umur, warna, macam-macam itu ratusan dalam bahasa Arab itu. Jadi susah sekali itu ya. Jadi nama lain dari unta ya kan, Jamal kalau secara umumnya ya, itu 100 lebih. Jadi mulai dari sisi umurnya, sisi warnanya, sisi apanya, ya kan itu 100 lebih. Ya, dalam bahasa Arab itu. Jadi susah sekali ngapalin untuk nama unta saja ya, apalagi yang lain itu ya. Nah, itu. Nah, itu Nabi pernah meminjam unta yang bakron, sunin, umur saniin ya, umur 5 tahun. Tapi kemudian Nabi ya membayarnya dengan unta yang lebih besar, robak, yang 6 tahun, 1 tahun lebih tua. Artinya berarti lebih mahal. Nah, artinya menunjukkan bahwa yang boleh dipinjamkan bukan hanya sesuatu yang misliyin, ya, yang sepadan, yang ada padanannya, tetapi boleh juga menjangka barang-barang yang penting punya qimah, punya nilai. Ya. Nah, kalau yang nggak punya qimah nggak boleh, seperti yang muskirat, ya, itu tidak punya qimah, tidak punya nilai itu, karena tidak ada manfaatnya. Ya, mukhaddirat itu ganja ya, ganja dan sejenisnya. Nah, itu juga tidak boleh. Pokoknya sesuatu yang nggak punya qimah tidak boleh dipinjamkan. Nah, yang boleh dipinjamkan adalah sesuatu yang punya qimah. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan ya bahwa bukan hanya yang misliin saja yang ada sepadannya yang bisa ditimbang, diukur, dihitung tadi, tetapi juga yang punya qimah itu bisa dipinjamkan. Wala yasihu qardil manafi'. Ya, ini menurut sebagian ya. Yang hanya manfaatnya saja itu tidak boleh sebagian. Nah, ini hadis ya. Kita lanjutkan ya tentang hukmul qardi. Jadi ya ini saya ambil yang ini aja ya, yang penting-penting ya. Nah, dari semua itu bisa disimpulkan bahwa yustaratu li sihhatil qardi arba'ati syurut. Jadi qard itu sah itu ada 4 syarat. Yang pertama ayatimma al-qardu bis-sighati wa ya al-ijab wal qabul au ma yakhullu mahallahuma indal jumhur. Jadi qard itu sah ya harus dengan ada sighat ijab qabulnya. Ada pernyataan ya, ini saya pinjamkan, ini saya terima. Atau ya kan sesuatu yang ya bisa dimaknai ke sana. Ya mungkin di situ sudah biasa kalau begini kan meminjamkan begini, nah itu dengan kata-kata yang sudah dipahami bersama. Ya, tidak harus dengan kata-kata seumpama al-qard gitu. Kemudian ahliyatut ta'aqud. Jadi orang yang akad ini baik pemberi pinjaman atau penerima pinjaman harus balighan, akilan, rasidan, mukhtaron, ahlat litabarruk.
Pertama dia harus balik, ya, harus balik. Kemudian berakal, sehingga kalau orang gila, nah, pinjam meminjam itu tidak sah. Kemudian rosyidan, nah, rosyidan itu pinter, artinya tahu hukum dia secara umum. Nah, kemudian muhtaron, sukarela, tidak dipaksa. Sehingga kalau pinjam meminjam maksa berarti nggak sah. Jadi akad pinjam meminjamnya itu nggak sah. Kemudian ahlat litabarru, dia memang ya kan secara hukum punya kapasitas hukum. Artinya bukan orang yang mahjur syafeh istilahnya ya, atau kalau di dalam bahasa Indonesia orang dalam pengampuan. Jadi dikatakan gila ya belum gila, tapi dia mungkin ya kadang kali-kali kumat, atau dia orang sebenarnya normal tapi dia orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya, ya kan? Orang yang tidak mungkin sering mabuk, sering jual harta macam-macam dan sebagainya, ya kan? Yang dia diputuskan dalam pengampuan, maka juga dia tidak boleh melakukan akad tabarruk. Sehingga fala yasihu minas sobi, anak kecil tidak boleh. Wal majnun, ya, orang gila. Wasyafih al majur alaih, nah, tadi itu orang dalam pengampuan. Wal mukrih, orang yang dipaksa. Wala minal wali ghairi darurah au haja, ya, dan juga tidak boleh walinya yang ngampu melakukan pinjam meminjam terhadap harta orang yang diampu kecuali karena darurah. Nah, kemudian ya, syarat yang ketiga ayyakuna malul qardi misliyan indal Hanafiyah wa yasihu indal jumhur ayyumalin qabilin lisubuti fi dhimmah minan nuqud wal hubub wal qiyamiyat minal khayalat wal iqard wa ghairiha. Nah, yang kedua, menurut Hanafi yang boleh dipinjamkan hartanya hanya dalam bentuk harta misli. Tetapi menurut jumhurul ulama harta yang lain. Yang penting ya harta itu punya nilai dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, syarat keempat yaitu ayyakuna malul qardi ma'lumul qadri kailan aw waznan aw adadan aw dzir'an liyatamakkanu min raddihi wa ayyakuna jinsan lam yahtalitu bi ghairihi. Nah, jadi syarat yang keempat, harta itu maklum, jelas kadarnya, ya kan? Jadi jelas harus, tidak boleh harta yang majhul, yang tidak jelas. Seumpama meminjamkan ya, itu ikan saya kami di dalam kolam itu saya pinjamkan, ya. Tidak boleh, karena apa? Majhul, tidak jelas. Ya, ikannya aja belum dalam penguasaan, tidak boleh. Harus yang boleh dipinjamkan sesuatu yang sudah maklum ya dalam kekuasaannya dan miliknya sempurna. Kemudian di antara syarat-syarat ya yang dibolehkan dan yang tidak ya, tambahan syarat-syarat. Yang pertama ini biasanya yaitu istiratur rohni bimalil qardi. Jadi ketika pinjam meminjam itu ternyata boleh dengan jaminan. Jadi seumpama mohon maaf ya, saya minjam uang seumpama berapa 100 juta kepada B, maka B boleh minta jaminan kepada saya. Jadi jaminannya apa seumpama dijaminkan, itu boleh. Tetapi harus diketahui yang namanya jaminan itu tidak boleh ya kan digunakan untuk yang lain kecuali atas izin dari yang punya. Ya, jadi ya pinjaman udah taruh sudah selesai. Kalau pinjaman itu digunakan, nah itu tidak boleh, ya, tidak sah. Nah, tetapi syarat yang tidak sah, ya, tambahan syarat yang tidak sah adalah yaitu syarat dengan syarat seperti ini. Saya akan pinjamkan kepada kamu, tapi kamu syaratnya harus menjual barang kamu kepada saya apa seumpama. Nah itu dilarang. Karena apa? Karena Rasulullah SAW melarang dalam satu akad ya antara pinjam meminjam dengan jual beli atau pinjam meminjam dengan sewa. Jadi tidak boleh. Jadi seumpama nih saya pinjami ya kan,
karena mungkin kepepet gitu kan, saya pinjami, tapi nanti minta tolong tanah yang sana seumpama, itu nanti jual ke saya, itu tidak boleh. Nah ini dilarang ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu termasuk dikualifikasikan sebagai syarat yang mufsidah, syarat yang merusak, ya, yang tidak boleh. Nah ini syarat. Kemudian ma yajibu raddu alal muqtarid. Ini sudah anu, Pak? Belum ya? Yajibu alal muqtarid ayyarudda mithlal mali alladhi i'taradahu in kana mal mithliyan bil ittifaq wa yarudda mithlahu suratan inda ghairil khabi' idza kana mahalul qardi malan qiyamiyan qarad disyati tusabbihu syat alladhi i'taradaha fi awsafiya. Jadi ketika mengembalikan ya kalau misli jelas, ya kan? Kalau misli jelas karena takaran. Tetapi kalau yang selain misli maka ya itu harus secara kualifikasi baik sifat dan apa itu harus sama atau mendekati sama, bahkan lebih baik sedikit. Nah. Al-qardu alladzi jara manfaah, ini yang penting ya. Kullu qardin jara naf'an haramun idza kana masyruton. Ini yang penting ini. Jadi setiap pinjam meminjam jika ya mendatangkan kemanfaatan, ya kan, maka hukumnya haram jika itu disyaratkan atau ya dari sisi adat itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi contoh jaro naf'an seumpama kita utang, ya kan, syaratnya per bulan sekian tambahannya atau bunganya, ya kan, atau meskipun tidak kita syaratkan tapi orang itu, nah gampangnya, itu sudah terkenal sebagai rentenir. Kemudian kita datang ke sana. Nah, kita datang ke sana, itu kan sudah tahu itu. Jadi sudah tahu, maka itu juga tidak boleh. Jadi pinjam meminjam dengan ada ya kan mendatangkan manfaat dipersyaratkan sebelumnya atau persyaratkan di awal itu tidak boleh. Atau ya kan, atau tidak dipersyaratkan tapi ya, kita sebenarnya sudah tahu, secara adat sudah tahu bahwa itu pada akhirnya akan mendatangkan kemanfaatan dalam bentuk bunga. Kita tahu bahwa orang itu rentenir, kita datang ke sana, mesti tahu pada akhirnya kita mengembalikan lebih dari apa yang kita pinjam. Itu juga tidak boleh. Akan tetapi jika tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan sebelumnya, ya kan? Kemudian orang yang berhutang, orang yang minjam tadi mengembalikan, kemudian dia tambahi, itu boleh, ya kan? Itu boleh. Seperti dicontohkan ya hadis Rasulullah tadi itu, Rasulullah pinjamnya dalam bentuk unta yang umur 5 tahun. Kemudian Rasulullah membayarnya unta dalam bentuk 6 tahun. Tapi itu benar-benar tidak boleh dipersyaratkan dan tidak boleh sebelumnya itu menjadi adat. Itu hanya sebagai penghargaan kita ya kepada orang yang telah meminjami kita. Jadi boleh menambah dalam bentuk kadar, boleh dalam bentuk yang lebih baik, itu boleh. Tapi dengan syarat jika tidak dipersyaratkan. Tetapi jika dipersyaratkan atau menjadi kebiasaan sebelumnya, maka itu tidak dibolehkan. Jadi sementara itu kalau ada pertanyaan biar agak hidup diskusinya, monggo, ini secara umum ya. Sebenarnya detailnya itu banyak sekali ya, tapi ini karena waktunya cuma sebentar. Kalau kajian yang rutin per minggu, nah itu seperti di Nur Muhammad itu detail ya. Saya baca semuanya memang ya. Jadi mohon maaf, memang kalau gaya saya selalu bawa kitab kemana-mana dan baca kitab gitu. Kalau nggak baca kitab tuh tidak enak rasanya. Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, enggak.
Jadi kalau di dalam syarat ini ya, saksi sama bukti tertulis itu tidak syarat mutlak. Tetapi kalau itu dilakukan akan lebih baik. Tadi itu syarat penambahan syarat terhadap pinjam meminjam itu syarat apa aja monggo dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat. Kalau bertentangan dengan syariah maka itu tidak boleh. Nah makanya salah satu syarat tadi yang dibolehkan jika kita meminta jaminan itu dibolehkan. Nah tapi itu kalau minta jaminan coba sepeda motor jangan sepeda motornya dibawa kemana-mana itu tidak boleh. Nah, harus tetap taruh di rumah nggak boleh diapa-apakan. Itu juga syarat dengan ada saksi monggo boleh gitu. Karena akan menutup potensi konflik jika ada di kemudian hari. Bahkan kalau tertulis itulah yang disarankan di dalam Al-Quran faktubuh ya. Tetapi memang belum wajib syarat itu, tetapi itu sunnah. Nah, kalau sekarang menurut saya kalau besar itu ya sunnahnya sudah sunnah muakkadah itu ya. Karena kalau tidak mesti nanti di kemudian hari bisa berubah lagi. Oleh karena itu syarat itu dibolehkan. Jadi bukan syarat yang mufsidah. Syarat yang mufsidah salah satunya adalah syarat yang tadi itu mendatangkan manfaat tadi itu atau syarat yang dengan akad yang lain. Kamu saya pinjami tapi kamu harus nyewakan pada saya apa? Kamu harus pinjami tapi tanah kamu, mobil kamu apa tapi harus saya beli. Nah, itu yang tidak boleh. Nggih. Monggo kalau ada yang lain. Nggih, monggo silakan. Terima kasih. Nah ini dari awal sebenarnya harus jelas bahwa gotong royong itu memang di adatnya itu dianggap pinjam meminjam atau dianggap sedekah. Nah, makanya memang segala sesuatu itu tergantung pada akadnya. Ya, tapi memang bisa di dalam kaidah itu kaidah fikih al-adah muhakamah. Bahwa kebiasaan itu akan menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syarat. Nah, oleh karena itu mungkin lebih enaknya juga di situ apa gitu kan? Nah, anggap aja sama itu sebagai adat yang pinjam meminjam, anggap saja. Maka juga harus jelas yang dipinjam itu duitnya, kemudian dibelikan belikan semen atau semennya. Ya itu sekalian Pak. Berarti kalau semen yang dipinjam semennya, nanti mengembalikannya karena semen kan gampang ya, bisa di kilo, bisa di apa. Nanti mengembalikannya sejumlah semen. Tapi kalau minjamnya uang harus dikembalikan sejumlah uang. Meskipun udah lama rugi. Oleh karena itu kenapa salah satu alasan jumhur ya tidak membolehkan dalam minjam meminjam itu jangka waktu, ya kan? Ada tangguhan jangka waktu. Karena akan dikhawatirkan akan timbul riba nasi'ah. Nah, itu dikhawatirkannya di situ. Karena memang sebenarnya kita meminjam sekarang, ya semen katakanlah, itu 3 tahun kemudian harga semen mesti beda. Tapi kalau uang tetap, ya kan? Kalau uang tetap. Nah, oleh karena itu kalau meminjamkan uang mesti rugi orang yang memberikan pinjaman. Nah, oleh karena itu kenapa jumhur ulama tidak membolehkan adanya jangka waktu minjam itu. Nah, tapi menurut Hanafi dibolehkan. Ya karena itu tadi orang Islam itu ya tergantung syaratnya itu. Nah, karena juga masing-masing udah paham, berarti kalau nanti kembalikan sekian ya udah rugi gitu. Nah, jadi oleh karena itu memang harus diperjelas itu lebih baik, Pak. Jadi langsung tanya aja ini maunya uang atau semen gitu aja kan. Jadi kalau semen nanti yang kembalikannya semen, kalau uang ya kembalikannya uang. Gitu. Oleh karena itu memang itu yang dikhawatirkan jumhur. Tapi yang jelas Imam Maliki masih membolehkan. Yeah. Monggo silakan yang lain. Ya. Bagaimana kalau ada seorang yang meminjam uang? Ya. Lalu karena sudah menikmati dengan uang itu, jadi pura-pura lupa. Pura-pura lupa bahwasanya dia minjam uang. Ini kan masalah hati. Jadi bagaimana bisa
kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Iya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Matlul ghani dzulmun. Ya. Jadi seorang yang sebenarnya dia punya kemampuan untuk membayar utang, kemudian tidak membayar, maka hukumnya adalah zalim. Ya. Jadi orang yang punya kemampuan, ghani itu maksudnya punya kemampuan untuk membayar, karena mentang-mentang ini yang saya hutangi, yang saya pinjam ini kayaknya punya duit, saya bayar pun juga nggak ngaruh gitu kan, seumpama. Iya dari sisi yang memberikan pinjaman, tapi dari sisi dia itu dolim ketika dia punya tidak membayar. Nah, jadi dikasih tahu aja kalau dia memang masih orang Islam, dikasih tahu bahwa matlul ghani dzulmun. Jadi orang yang punya kemampuan tidak membayar, ya kan, mau hutang apapun, mau hutang karena pinjam meminjam, hutang karena jual beli, hutang karena apa, maka dia itu adalah zalim. Ya. 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 Itu Pak. Jadi kalau menurut tadi Imam Malik itu kan boleh. Dan bayarnya harus apa adanya 10 rupiah. Tidak boleh lebih dari itu. Oleh karena itu memang kalau kira-kira kemungkinan lama nggak diinikan, kalau zaman dulu itu dia pakai emas Pak. Jadi pakai emas. Jadi makanya kalau akad dijelasin aja ini minjamnya apa gitu kan. Ya sudah emas dulu, emas saja gitu kan. Seumpama yang jelas kan emas kan nggak mungkin nilai intrinsiknya emas itu kan sama dengan nilai ekstrinsiknya. Jadi sampai kapanpun dia akan sama, nggak akan pernah rugi. Nah kalau uang memang ada yang namanya inflasi itu. Oleh karena itu masih ada perdebatan apakah bunga bank itu riba atau tidak para ulama. Meskipun jumhurul ulama termasuk MUI sudah jelas bahwa bunga bank itu adalah riba. Tapi ada sedikit ulama yang menyatakan tidak riba dengan persyaratan. Pertama, dia tidak melebihi inflasi. Ya, tidak melebihi inflasi. Yang kedua, dia ditentukan oleh pemerintah. Ditentukan oleh pemerintah. Contoh sekarang, Bapak Ibu yang pernah pinjam KUR, mungkin ada yang pernah pinjam KUR ya, kredit usaha rakyat ya, itu kan kecil sekali. Yang jelas per tahun itu tidak nyampe 4%. Ya, per tahun itu nggak nyampe 4% rata-rata. Jadi padahal kalau normal kan sekitar 10 ke atas ya, 4%. Nah, berarti per bulan itu paling 0, sekian lah, kecil sekali, 0,3 atau 0, berapa itu kecil sekali. Nah, itu KUR itu kalau dinilai dengan inflasi ya, sependek pengetahuan saya itu juga enggak melebihi inflasi. Karena memang selebihnya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi bunga yang selebihnya yang normal itu sampai normal itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, ada sebagian kecil ya, tapi saya tidak menyarankan, tapi hanya menyampaikan pendapat bahwa sebagian kecil ulama itu membolehkan, tapi dengan syarat tadi. Pertama untuk produktif, jadi untuk usaha. Yang kedua dia di bawah inflasi. Yang ketiga ditentukan oleh pemerintah sebagai ulil amri. Itu masih secara. Tapi kalau yang katakanlah tanpa campur tangan pemerintah, lebih inflasi, apalagi yang at'afa mudha'afa, ya kan, rentenir itu ya jelas riba. Ini aja masih dibatasi banyak syarat gitu. Nah, oleh karena itu kalau menurut fikih tetap dibayarkan harus 10. Ya kan? Meskipun kapanpun harus 10, tidak boleh lebih daripada itu. Oleh karena itu memang kalau pinjam meminjam
uang itu memang rawan. Pinjam meminjam dalam bentuk uang itu rawan. Mau uang apa saja sama, mau dolar mau apa sama. Apalagi tahu-tahu inflasinya berapa ratus kali lipat kayak yang di Zimbabwe itu. Jadi harta uang 1 juta kayak uang 1 rupiah lah gampangnya jadinya. Nah itu, tapi yang wajib dibayar ya apa adanya itu yang dipinjam. Karena itu misil jelas, kecuali yang kimah tadi ya kayak hewan ya paling enggak yang mirip-mirip dengan itu. Tapi kalau uang kan jelas, nukut itu jelas nilainya segitu, ya udah harus dibayar segitu. Oleh karena itu ya mungkin kalau pinjam meminjam ya mungkin dalam bentuk barang lebih aman ya, terutama barang-barang yang seperti emas. Ya kan, coba pinjam-pinjam ya belikan emas dulu, nanti terutama emas batangan kan tidak akan rugi banyak. Kalau emas perhiasan ya kalau dijual rugi, tapi kalau emas batangan paling enggak rugi biayanya kan, biaya buatnya. Tapi kalau emas batangan insya Allah tidak akan rugi. Saya kira itu nih jam 7 Pak ya. Nanti bisa kita kalau di lain waktu. Sebenarnya memang masih banyak ini materi tentang ini, tapi hanya sekilas saja. Tapi semoga aja meskipun yang sekilas bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan. Jika ada benar hanya dari Allah dan salah dari kami, salah saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.